Halo semuanya. Wah, seneng banget rasanya bisa ketemu kalian, anak-anak kelas 7 SMP swasta Sentosa Perdana yang luar biasa. Selamat datang di sesi materi kita hari ini. Saya beneran semangat banget nih, karena kita bakal menyelami sebuah dunia yang magis banget, dunia seni teater. Untuk sesi ini, anggap aja saya sebagai sutradara kalian, dan kalian adalah calon-calon bintang panggungnya. Di penjelasan kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana sih sebuah cerita itu bisa hidup dan bernapas di atas panggung. Jadi yuk siapkan diri kalian, fokus bentar, dan mari kita mulai petualangan teater pertama kita. Oke, ini jadwal latihan kita hari ini. Pertama, kita bakal cari tahu apa itu fragmen. Terus kita pelajari 3 jurus dasar aktor, lanjut ke cara menulis naskah fragmen, dan ditutup dengan simulasi asik naskah misteri kotak bekal. Langsung aja yuk! Kita masuk ke bagian pertama ya. Apa sih sebenarnya fragmen itu? Yuk kita kenalan sama teater skala kecil. Gini, sebelum kita bermimpi bikin pertunjukan kolosal sekelas Broadway yang butuh ratusan orang, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Namanya fragmen. Kata ini asalnya dari bahasa Latin, yaitu fragmentum yang artinya pecahan atau cuplikan. Jadi di dunia teater, fragmen itu ibarat cuplikan cerita yang durasinya super singkat dan alurnya sederhana banget. Kenapa kita mulai dari sini? Karena dengan porsi yang kecil alias bite-sized ini, kalian bisa benar-benar fokus melatih dasar-dasar akting tanpa harus stres ngapalin naskah yang tebelnya kayak buku sejarah. Ini tuh pemanasan yang paling pas buat kita. Nah, lanjut ke bagian kedua. 3 jurus dasar aktor. Ini ibarat senjata rahasianya para pemain teater loh. Senjata rahasia yang pertama, olah tubuh. Kalian tahu nggak, tubuh kalian itu ibarat instrumen utama di atas panggung. Coba deh, sekarang juga, dimanapun kalian duduk, tegakin punggungnya, regangkan bahunya sedikit. Nah, gitu dong. Olah tubuh ini fokusnya ke pemanasan sendi, peregangan, dan melatih gestur. Bayangin aja kalian nonton aktor yang lagi akting marah, tapi badannya kaku kayak robot, nggak meyakinkan banget kan? Tubuh yang luwes itu penting banget, biar kalian bisa bergerak bebas, entah itu menirukan gerakan seringan angin, atau sekaku patung batu. Jurus kedua, olah vokal. Di sini, kita harus bisa bedain 2 hal penting. Volume dan artikulasi. Keduanya ini beda banget ya. Kalau volume itu soal seberapa kuat suara kalian, biar penonton yang duduk di pojok belakang tetap bisa dengar. Tapi ingat, suara keras itu bukan berarti kalian teriak-teriak sembarangan sampai tenggorokan sakit. Nah, di sisi lain, artikulasi itu soal kejelasan pengucapan. Coba deh bayangin kalian ngomong A, I, U, E, O dengan mulut terbuka lebar. Kalau artikulasi kalian kurang jelas, dialog sehebat apapun cuma bakal terdengar kayak gumaman yang bikin penonton bingung. Terus senjata ketiga, dan ini favorit saya, olah rasa alias emosi. Ini nih nyawanya akting. Di sini kita melatih konsentrasi, observasi, dan imajinasi. Buat apa? Biar di atas panggung kalian gak kelihatan kayak anak sekolah yang lagi ngapalin teks ujian di depan kelas. Lewat olah rasa, kalian mengingat lagi momen pas kalian senang banget atau sedih banget, dan kalian pinjam perasaan itu buat menjadi karakter yang kalian mainkan. Percaya deh, pas kalian benar-benar merasakan adegannya, penonton pasti bakal ikut terbawa suasananya. Oke, bagian ketiga, menulis naskah fragmen. Kita geser dari panggung ke meja penulis nih, buat menyusun cerita. Sebelum aktor bisa pamer jurus-jurus tadi, pastinya harus ada cerita yang kuat kan? Gimana cara bikinnya? Gampang, ada 4 langkah. Pertama, tentuin temanya dulu. Pesan moral apa yang mau disampaikan? Persahabatankah? Kejujuran? Kedua, susun alurnya. Karena ini cuma fragmen, bikin yang simpel aja. Pengenalan, terus muncul masalah alias komplikasi, dan ditutup dengan penyelesaian atau resolusi. Ketiga, ciptakan karakternya. Nggak usah banyak-banyak, biar ceritanya tetap fokus. Dan terakhir, tulis dialognya. Bikin percakapan yang padat, dan ini yang sering kelupaan, tambahin petunjuk gerak di dalam tanda kurung biar aktornya tahu harus ngapain pas lagi ngomong. Bagian keempat, waktunya kita praktek. Kita bakal simulasi latihan naskah berjudul Misteri Kotak Bekal. Nah, teori kan udah beres nih. Sekarang saatnya kita simulasi table read buat naskah Misteri Kotak Bekal. Tema naskah ini tuh relate banget sama kita, soal bahaya prasangka buruk dan pentingnya minta maaf. Kita punya 2 tokoh dengan sifat yang tolak belakangan. Ada Bima, orangnya ceroboh dan gampang banget panik. Terus temennya, Sari, orangnya super sabar dan pengamat yang jeli banget. Coba bayangin suasananya. Jam istirahat di sudut kelas, Bima lagi heboh bongkar-bongkar tasnya, sementara Sari lagi asik dan tenang baca buku. Yuk, kita lihat gimana konfliknya dimulai. Coba perhatiin dialog Bima ini. Disinilah olah vokal dan olah rasa kalian dites. Bima nggak mungkin dong ngomongnya datar, dia kan lagi panik. Jadi bayangin, volume agak naik, nadanya cemas. Kayak gini, aduh, di mana ya? Pasti ada yang memindahkannya. Tidak mungkin hilang begitu saja. Nah, kelihatan kan? Bima di sini udah mulai suuzon, mikir ada yang sengaja iseng nyembunyiin barangnya.
Sekarang gantian kita jadi Sari. Karena Sari ini tenang, olah rasanya beda total. Dia nggak ikut heboh, vokatnya jelas, dan nadanya santai. Dia bakal bilang, Bima, coba kamu lihat ke dalam laci mejamu sendiri. Tadi pagi saat piket, kamu memasukkannya ke situ agar tidak jatuh. Perhatiin deh, ucapan Sari ini langsung jadi resolusi buat kepanikan Bima. Murni dari hasil pengamatan dia sejak pagi. Dan ini puncaknya, Bima ngecek laci, dan emosinya langsung berubah drastis. Dari yang tadinya marah, jadi kaget, dan pastinya malu banget. Bima jawab, astaga, iya betul. Maaf Sari, aku sudah suuzon duluan. Keren banget kan? Dari adegan yang super singkat, pesannya nyampe dengan sempurna. Bima sadar kesalahannya, minta maaf, dan kita dapat pesannya, jangan gampang nuduh orang sebelum ngecek baik-baik. Wah, luar biasa. Nggak kerasa ya kita udah belajar banyak hari ini, dari ngerti apa itu fragmen, nyiapin senjata rahasia aktor, sampai bedah naskah bareng-bareng. Sekarang giliran kalian nih yang unjuk gigi. Pertanyaan saya buat kalian para calon bintang. Apa nih cerita fragmen pertamamu nanti? Coba deh mulai amati sekeliling kalian hari ini, cari satu pesan moral yang menarik, dan bersiaplah bikin keajaiban kalian sendiri di atas panggung. Makasih banyak udah antusias nyimak sesi kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di latihan teater selanjutnya.